Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahida wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Zat wajibatil wujud, Allah yang maha pengasih yang tiada pilih kasih, Allah yang maha penyayang yang tiada pilih sayang. Seluruh makhluk di atas dunia ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidak beriman, Islam ataupun kafir, solat ataupun tak solat, sumbayang tak sumbayang, lain di dunia kau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai gitu ataupun pembangkang di dunia kau tetap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti angin basaru, ombak basabuang, biang katamut, gantiang kaputui, rantak panyugai tanun, kilat panyugai hujan. La kiamat dunia namanya, disinan baru namanya rahim Allah, namanya sayang Allah kepada kita nambasama. Disinan baru bapilih atta jobare bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru bapilih atta jobare. Kok lain kita beriman kepada Allah ketika kita hidup di dunia ko, insyaallah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya merujukkan apa yang dilarang, meninggalkan apa yang disuruh, diimbau nak nongol datang, dipanggil nak nongol babuni, disuruh tidak nongol poi, alamat diriku akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang beras keringat banting tulang dalam memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Beliau telah berhasil membawa umat manusia dari kerikil-kerikil yang tajam menuju intan permata yang dihiasi oleh iman dan takwa. Sempurnakan iman kita, sempurnakan takwa Allah. Paci arek gagap tagu sunnah Nabi, tagak jangan sampai berpadiang, duduk jangan sampai barisan. Kok berpadiang bana sampai tagak awak berpadiang lah, tetapi di tanah nasabika
Baik tujuh. Kok bagi sahabat sampai duduk kita bagi salah, tetapi dilapik nan sahalai. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti kita dinanti oleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita mati juga pengurus Masjid Baitur Rahman. Kemudian yang sama-sama juga kita mati nenek mama, adik ulama, cerdik pandai, berdukan duang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengisi kajian kita pada malam ini, kita cuba seketik masalah tasawuf ya Bapak Ibu, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba syai'an aksara min zikrihi." Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka sering ia untuk menyebutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita seorang hamba mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yang banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Mesti kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan, apalagi kita beriman, berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya suratu Allah wajib kita adanya. Suratu Allah wajib kita adanya. Ketika kita mengaku cinta kepada Allah, dia hadirkan Allah di dalam lubuk hati kita. Dia hadirkan diriku ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya sekedar tubuh dan kasar beribadah kepada Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya serata diri nan bajanji ya Allah tu nan bakorjo ya Allah taala. Maya diri maliputi sekalian tubuh dan kasar. Itu nan diri. Diri kula tompek tajadinya sifat Allah nan tujuan. Maya. Sama basar kalam irada kadrat ilmu hayat. Ikulah yang mesti kita hadirkan di dalam diri kita. Bahkan kata kami jago, kesempatan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluas-luasnya untuk beribadah, beriman, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat hayat. Sifat Allah nan terjadi di diri kita. Nikmat hayat, nikmat murah, tidak bisa kita minta dari Bapak Ibu. Kok mahanya pun tidak bisa kita beli. Itu nama nikmat hayat. Murahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kau dikasih kita oleh Allah Subhanahu wa taala sekali surah hidup di atas dunia kau. Ya tak? Ada dalam 2 kali hidup di atas dunia kau. Kalau lah 2 kali kita hidup di atas dunia kau, ia menjadi pertanyaan dan menjawab bersama. Badai itu. Kau jadi hantu yang kena, jadi hantu, jadi jin, jadi syaitan. Kesempatan yang diberikan nikmat hayat oleh Allah Subhanahu wa taala, murah tidak bisa kita minta, kok mahanya pun tidak bisa kita boleh. Mahanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kok kayu kita
Allah kata bodi kita lah mungkin sifat hayat Allah. Jangan kita lah bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang istananya dari emas intan berlian, ketika hayat Allah diambil dari tubuh angkasa, tidak bisa memberi hayat cakap. Iya tak? Tidak bisa. Saudara korun barang banyak hartanya. Kadang-kadang kita di belakang rumah menggali ke badontang. Kira dapat di kita orang tu. Atu pak, atu mak. Pak dapat orang tu korun nampak. Bah itu banyaknya harta korun ketika Allah panggil tadi dan hayat cakap tak bisa memindah. Ketika hayat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lai pagunojo nikmat-nikmat Allah na. Lai pagunojo. Jangan nikmat yang di luar dari tubuh kita, nikmat yang ada di tubuh kita tidak ada gunanya dari Bapak Ibu yang hati dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenaga membeli untuk Avanza. Sore jago tiba untuk di rumah. Sudah berbuka minum air kira tercokit. Balare ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit kira awak lalu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain bisa juga kita naik auto rancak sekali. Lain bisa juga kita naik auto rancak sekali. Tak bisa bapak ibu. Padahal piti kita nambah jadikan untuk membeli auto cakap. Tak bisa lah. Dicarikanlah oleh orang kita auto yang tak bantu. Mau jual kita di situ. Ya tak? Apa salahnya kita didudukan di auto baru kita kan buat ke rumah kan bisa. Tetapi bah indah pagun oleh ketika hayat Allah laba balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik juga nikmat yang ada di dalam tubuh kita yang ada kini tidak akan pagun oleh bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita mesti banyak belajar kepada orang yang meninggal. Menjadi ibarat, menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sebenarnya kita coba apa kurangnya orang meninggal itu daripada kita. Lalu anda orang meninggal itu di situ, lalu puluh kita apa bedanya kita jenya? Apa bedanya kita jenya? Sama-sama punya mata. Dan mata kita masih bisa mencolek. Dan orang tu dia bisa mencolek. Indah. Karena apa? Allah dah ambil basar dari dirinya tadi melalui hayat Allah. Baiknya punya telinga. Nak telinganya tak bisa mendengar, kita masih bisa. Dan dia badi tak bisa mendengar. Kenapa? Sama Allah dan ambil melalui hayat. Ini yang mendengar apa bukan telinga apa-apa ibu-ibu, tetapi sama Allah nanti jadi di diri kita. Diri yang datang dari Allah. Yang inna lillah itu apa ibu? Yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau Tuhan yang kasar, iko antum min adam turab gol bapak ibu. Kullu shay'in yarji'i ala aslihi. Segala sesuatu akan kembali kepada asalnya. Asal kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Punya Tuhan yang kasar. Kalau nak hakikat diri kita dari mana? Dari Allah. Inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ketika orang tua ada yang meninggal. Menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi awak. Jadikan itu iktibar, jadikan itu pelajaran yang paling berharga bagi awak dan semua, bagi kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah ketika hayat itu masih di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma bentuk cinta seorang makhluk kepada Allah taala. Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Yaitu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan semua larangannya, mengutamakan ketaatan kepadanya, dan yang lebih utama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daripada itu. Itu ilahi anta maksudi wa ridha maksudi. Betul-betul Allah itu tujuan kita, betul-betul ridha Allah itu nak, betul-betul ridha Allah nak kita capai. Tidak ada daripada itu. Sebab tujuan kita hidup di atas dunia ini karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk menyembah. Jadi itu pada dasarnya Bapak Ibu hino kita. Hino kita. Seorang hamba, seorang budak yang mesti patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berjanji dulu di alam arwah, ja Allah taala, mana? Alastu bi rabbikum? Qalu bala sahidna. Allah pertanyakan dirinya ketika itu kepada kita. Dikumpulkan kita dulu masih ruh semata-mata. Allah menampak kita oleh Bapak Ibu lemah rasuah. Sebab yang dasar kita ko adalah ruh. Ruh sendiri kan nama rasul kan picik lah kok tak rasul itu nak apa? Kok mencarinya duduklah sorang-sorang, duduk dalam kamar mati lampu, pandang ke dalam kan, pandang ke dalam, dua jari di susu kita nak sebelah kita. Rasulnya naik ke bawah, turun, masukkan. Itu nama sebenarnya. Sebab kalau tubuh kan dasarnya adalah lalu mati. Tak ada selain daripada itu. Dasar tubuh nakasa adalah lalu jo mati. Dan itu siapa? Diri kok dikaji apa-apa tidak boleh mati, tidak boleh hidup. Jadi adalah sifat Allah. Diriku tompek tak jadinya sifat ma'ani dan tujuan. Itu nama nyembah kepadanya. Nanti pasomban tubuh yang kasar, mesti kita tahu dan tompek. Siapa nama nyembah, apa nama nyembah, di mana tompek menyembah dan apa yang dipasomban mesti tahu kita seharusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian bentuk cinta Allah kepada makhluk tu wakaji zakah. Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kau kasih Allah tidak pandang bulu dah Bapak Ibu. Lain kita di dunia kau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidak beriman, salat tidak salat, kafir atau Islam, pembangkang atau taat kita di dunia kau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dikasih gitu oleh Allah. Tetapi ada bedanya Bapak Ibu. Yang sayang Allah tu dia bapilih. Bapilih atas jubare. Pagunonyo bisa ketika lah kiamat hari bahu yang namanya rahim Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Di situ rahim Allah kepada kita nanti ketika kiamat nanti. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya Allah Subhanahu wa taala tahu kita bisa di hari kiamat, mesti kita tahu ya Allah dari kini ketika kita hidup di dunia. Mesti kita tahu dengan Allah ketika kita hidup di atas dunia. Apa kata Allah? Man khafa maqama rabbih jannatani. Barang siapa yang berada di makam Tuhannya mendapatkan dua surga. Mana? Dunia dan akhirat. Mana surga di dunia? Yaitu dapat hati hadir dengan Allah. Dapat hati bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, surga di akhirat mana? Nanti kita ahli surga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertanya kepada ahli surga. Wahai ahli surga, ada yang kurang lain kata Allah. Indah ya Allah, la cukup ya Allah. Ada yang kurang lain, indah ya Allah. Sehingga nikmat, sehingga apa yang kami minta ada sekali ya Allah. Bidadari banyak kami muda tak pernah tua-tua. Sirtun sababan la tahrumuna abada. Jadilah engkau muda, tidak akan pernah tua selama-lamanya kata Allah. Kemudian Allah kembali bertanya kepada ahli surga. Ada yang kurang layak ahli surga kata Allah. Indah kata ahli surga. Ketika mengatakan indah tadi, Allah menzahirkan nur zatnya. Nyozahirkan nur zat Allah kau tak cananglah ahli surga. Lupa bidadari, lupakan nikmat-nikmat lain, lupa bahwasanya kita lah berada di dalam surga. Karena apa? Karena nikmatnya, lezatnya mencari nur zat Allah. Jadi yang sekolah surga bukanlah harta yang kita miliki ataupun segala isi dunia ataupun surga itu sebenarnya. Tetapi yang surga dapat hati hadir dengan Allah, bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriku selalu bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Denyut jantung, darah mengalir dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari darah nasa titik bulu nasa alai, selalu mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Karena di tubuh kau tidak terjadi di kalam, maka berwakillah kepada hati julida. Hati itu adalah diri kita, diri yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakat dunia tidak ada Tuhan selain pada Allah. Tidak ada Tuhan yang wujud kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang dipandang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, dari darah dan setiap bulu dan sahalai, denyut jantung, darah mengalir, mengucapkan kalimat Allah.
sebenarnya. Kadang-kadang kita terlena, terbuai dengan alam musyahadat, dengan alam dunia yang penuh dengan tipu daya yang sifatnya panduto. Kalau kami mengaji di surau, Bapak Ibu kaji terdekat begitu penyampaiannya. Buka kulit terpangsi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baka cek cago mesti kita hadirkan Allah di dalam diri kita. Ketika Allah hadir di dalam diri kita, insya Allah akan terasa kita ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai tidak sampainya ibadah kita kepada Allah, kita sendiri yang merasukan. Rasukanlah kita. Nyo kalau bahasamu apa-apa juga ibu nak terasa. Tetapi mono-mono lagi itu di surang di dalam kabarawat matian lampu pandangnya maniti ayo mati kita. Siabonan kita. Tak ada kita dah bapak ibu. Tak ada kita dah. Kita yang punya cuma cik dosa yang kita yang punya. Selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala. Allah dan lagi sama kita, tidak kita yang punya. Itu adalah sifat Allah. Zat Allah rasio kita. Sifat Allah nyawa kita. Asma Allah hati kita. Af'al Allah tubuh kita. Jadi selagi kita bawa bernyawa, itu adalah sifat Allah. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Disuruh kita ya Allah memikirkan sifat itu dan nado di tubuh kita. Tapi jangan pikirkan zat Allah. Zat Allah tidak boleh dipikirkan. Tetapi kecil Allah antara sifat zat nyuci. Kalau waktu kian setiap lagi kau bapak ibu panjang gajinya. Ini akan lonyak melonyakkan antara sifat zat. Sebab dan Allah kau begitu dan alamin. Meliputi sekalian alam, memenuhi sekalian rumput. Tunan Allah. Sifat Allah kok, sifat Allah yang tujuh kita, sifat kita diliputi oleh sifat Allah. Jadi kalau la ta'asuk kita ke Allah, insya-Allah kita dokek jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal kami mohon maaf. Kalau ada salah dalam penyampaian, hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kaji kuaji tauhid ko jangan itu dah mungkin. Tetapi yakinlah bapak ibu-ibu yang tauhid ko lah kaji yang bisa membuat kita berhubungan intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan terasuk kita dengan Allah kalau kita bakaji tauhid, bakaji makrifat. Mesti kita tahu akidah lima muda. Yang 41 je Allah, 9 je Nabi, 41 tak bagi 3, 20 sifat wajib, 20 mustahil, 1 harus, 9 je Nabi tak bagi 3, 4 sifat wajib, 4 mustahil, 1 harus, 20 sifat wajib dan olahraga tak bagi 4. Mesti kita tahu sebenarnya ketika kita beramal berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sifat wujud Allah itu yang dinamakan dengan sifat nafsiyah. Kemudian salabiyah. Tangga nokodut memakai sifat itu. Mana kidam bako kiamuhu bi nafsihi wahdaniyah mukhalifatu bil hawadis. Kadang kita mungkin tak tahu, tetapi mesti wajib kita tahu
no kita akan madok kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita sifat Allah, baca benar. Kemudian sifat ma'ani, itu sifat Allah yang terjadi di diri kita. Diri meliputi sekalian tubuh dan kasar. Sampai terjadinya sifat Allah. Kemudian ada sifat maknawiyah. Nyum kuat menguatkan antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Yuk kita punya mata apa-apa ibu, tetapi pada dasarnya nama codi adalah bahasa Allah. Tetapi yang maha melihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mana sifatnya? Basirun. Basar cik, basir cik. Beda. Cik sifat mani, cik sifat maknawiyah. Yuk kita punya telinga, tetapi pada dasarnya nan mandongo adalah sama Allah nan terjadi pada tubuh. Allah nama hamilinga sifatnya sama. Itu sampai kamu tekan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kepada bapak ibu-ibu kalau ada kata-kata yang kasar yang kedua dari ucapanmu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebar mohon bapak ibu. Alhamdulillah. Kemudian Pak Botia ambillah itu jadikan pelajaran inuan-inuan di rumah. Itu nasabana yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami sudah dengan wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.